Pertanyaan Anda, bagaimana caranya agar iman saya tidak naik turun? Pertanyaan saya, kenapa iman antum naik turun? Iman orang bisa stabil, iman antum naik turun. Kenapa? Baik, antum keluarkan kitab Sahih Al-Bukhari di jilid yang pertama. Namanya Kitabul Iman. Di situ ada 57 hadis yang bisa membantu antum dengan izin Allah menaikkan iman dan menjaga supaya tidak turun. Buka kitab Imam Al-Bukhari, namanya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. Jilid yang pertama, bab yang pertama, Kitabul Iman, ada 97 pembahasan, cari pembahasan pertama. Di situ ada 57 hadis. Pelajari dengan baik. Ya. Kalau ingin ikut kajiannya, kami sampaikan di Masjid Al-Ittihad Kayurijin setiap pekan pertama jam 10. Itu kajian Sahih Al-Bukhari. Kita masih di dalam pembahasan kitab Al-Iman. Singkatnya begini, di antara sekian hadis itu ada kalimat yang sangat menarik. Lihat kalimat nabinya. Al-imanu yazidu wa yantaqus. Iman itu kadang naik bertambah, kadang turun berkurang. Lihat rumusnya. Yazidu bitta'ah. Dia akan naik bertambah dengan banyak mengerjakan ketaatan. Jadi kalau teman-teman ingin menguat imannya, antum tingkatkan ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan itu amal saleh. Orang lain salat fardu, antum tambah salat sunnah. Orang lain berjamaah di rumah, antum berjamaah di masjid. Orang lain baca 1 ayat, antum 10 ayat. Orang lain 10 ayat, antum 1 juz. Orang lain sedekah 1000, antum 100.000. Macam-macam, kumpulkan. Nanti akan terjadi suasana kenikmatan iman. Dulu, maaf, ketinggalan salat fardu, perasaan biasa. Sekarang tertinggal sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.30, antum bangun jam 4:25, bisa nangis antum. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Padahal adzan subuh aja belum. Kenapa Pak? Ketinggalan tahajud mah. Ya sudah, besok jangan begitu lagi Pak ya. Insya Allah besok pasang aja alarm kita sama-sama. Ya udah mah, pasang dari jam berapa? Jam 2. Masya Allah, jam 2 tuh. Padahal pengen bangunnya jam 3 misalnya. Bisa dipasang. Bahkan 3 kali seperti kalian kita bahas kan. Jam 2:04, 2:30, 2:45. 2:04 matikan alarm untuk yang kedua. 2:12 matikan lagi. Yang ketiga baru merenung. Jam 3 bangun. Alhamdulillah. Siap-siap. Paham ya? Wa yantaqisu bil ma'siyah, dan akan menurun dengan mengerjakan maksiat. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, sadar atau tidak sadar, maaf ya, itu akan mengurangi motivasi imannya, sekaligus akan menurunkan amal solehnya. Jadi kalau Anda sedang menurun amal solehnya, dulu ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Maaf ya, dulu tahajud, sekarang jarang tahajud. Coba cek, mungkin ada maksiat yang pernah Anda kerjakan. Urusannya nggak jauh dari urusan dunia. Nggak jauh dari urusan dunia. Biasanya kalau sudah semakin lekat dengan dunia, itu akhiratnya semakin berkurang. Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat. Insya Allah akan berkahi kehidupan kita. Ingat ya, ingat ini. Anda mengejar sholat, tidak akan mengurangi rezeki Anda. Rizki kita itu sudah diatur. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan perbuatan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Tidak akan mengurangi rizki Anda. Tidak akan mengurangi. Saya sering sampaikan rumusnya di Quran surah 53 misalnya ayat 48. Wa annahu wa agna wa aqna. Dia Allah akan menjadikan antum kaya atau cukup. Bahkan di surah Al-Fajr antum hafal ayatnya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi hanan. Lihat, pertama Allah tambah rizkinya. Lawan dari tambah apa? Bukan. Kalau kurang itu bahasa manusia. Bahasa Quran, cukup. Faqadara alaihi rizqahu. Kami cukupkan rizkinya. Sifat Allah itu nggak akan mengurangi rizki. Sifat Allah itu mencukupkan rizki. Yang menjadikan kurang itu antum yang tidak pernah merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan. Kenapa tidak merasa cukup? Karena kurang dekat dengan Allah. Banyak maksiatnya, banyak dunianya. Itu yang menjadikan nggak pernah cukup. Kalau antum selalu merasa cukup, akan dibantu oleh Allah. Nyaman hidupnya. Makanya pada yang pertama, Rabbnya disebutkan. Karena ketika Allah menambah, itu sifat Allah. Tapi ketika dicukupkan, Allah tidak cantumkan kalimat Rabbnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Kalimat Rabbnya dibuang. Kenapa dibuang? Karena sifat Allah berkeinginan selalu menambah. Kalaupun kurang, itu perasaan antum. Karena Allah tidak pernah mengurangi rezeki seorang hamba. Makanya jangan sampai Anda menyebut, ya Allah kenapa engkau kurangi rezeki saya? Bukan saya yang kurangi, kamu yang gak pernah merasa cukup. Paham? Jadi sebetulnya kalau kita merasa cukup enak Pak, dibantu oleh Allah, hidupnya ringan. Mau berangkat, gak punya mobil, biasa aja. Tunjuk begini, mobil berhenti. Masya Allah, ringan dia, ringan.